anak muda kreatif yang memiliki peran terhadap masyarakat luas tersebar di berbagai daerah di tanah air. Bidang yang mereka tekuni untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat pun beragam jenisnya. Salah satunya adalah Suci Maharani yang berasal dari Payakumbuh, Sumatera Barat. Inilah yang dilakukan oleh Suci Maharani setiap pagi. Saat banyak orang belum mulai menjalani tugas sehari-hari, tapi Suci sudah sibuk memeriksa bedlock atau media tanam jamur tiram yang berlokasi di Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Rutinitas ini bermula di tahun 2013 ketika Suci berinisiatif memanfaatkan limbah serbuk kayu yang banyak ditemukan di tanah tempat ia lahir dan dibesarkan, Tiakar. Suci mulai mencoba untuk bertanam jamur tiram dan mempraktekkan ilmu yang diperolehnya di jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Andalas Padang. Dari ilmu yang saya dapatkan, kemudian saya terapkan di rumah gitu. Dimulai dari skala rumah tangga, dari rumah sendiri, kita mengusahakannya bersama keluarga dan alhamdulillah berhasil gitu. Ada penambahan penghasilan kami di sini. Kemudian dimulai dari tetangga-tetangga juga tertarik untuk membudidayakan jamur tiram. Dan akhirnya kita ajarin gitu. Nah, dari tetangga dan orang-orang sekitar. Tak ada hasil yang mengkhianati usaha. Budidaya jamur tiram yang dijalankan Suci mendapat apresiasi dari banyak pihak. Terlebih upaya Suci untuk melibatkan generasi muda dan menekan angka pengangguran di daerahnya. Buah manis yang mulai dirasakan oleh Suci turut mengantarkannya mendapat predikat pemuda pelopor bidang pangan di tingkat Provinsi Sumatera Barat dan ikut menjalankan penilaian di tingkat nasional di tahun 2017. Gerakan yang dilakukan oleh Suci dengan melakukan kekaryaan gitu ya, mengajak mereka untuk menggali potensi yang mereka miliki gitu ya, mengarahkan potensi mereka agar bisa berdaya guna gitu kan. Nah, ini yang kita lihat. Selama ini ya kita lihat ya generasi muda kita banyak yang duduk-duduk di kedai gitu kan, tanpa kegiatan-kegiatan produktif gitu. Bahkan tidak sedikit yang juga jatuh kepada penyakit masyarakat gitu kan. Prestasi yang dicapai bukanlah akhir dari upaya yang dijalankan Suci. Kini, Suci telah menjadi pembina kelompok-kelompok petani jamur tiram. Pandemi COVID-19 tak menghalangi peran dan tugas Suci sebagai pembina yang memberikan pendampingan secara daring. Suci mengajarkan dan menularkan pengetahuannya mulai dari hulu terkait bahan baku hingga ke hilir terkait upaya pemasaran yang jitu. Kalau pendampingan kita lakukan langsung dari hulu ke hilirnya ya, mulai dari pembuatan media tanamnya hingga pengolahan. Kemudian kita ajarin juga bagaimana cara pengemasan yang baik gitu. Nah, kita sampai pemasaran secara online, nah itu kita ajarin. Mungkin beberapa titik jamur tiram yang terdaftar di Google itu salah satunya adalah pendampingan yang kita lakukan gitu, bagaimana cara mendaftar di Google. Suci telah membina banyak kelompok budidaya jamur tiram di berbagai daerah di luar kota Payakumbuh. Salah satunya adalah kelompok budidaya jamur tiram Limau Manis Sejahtera yang berada di Kelurahan Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Kerjasama yang terjalin sejak Maret 2019 lalu didukung oleh bantuan pembinaan dari Badan Amil Zakat Nasional Basnas, Kota Padang. Ya bahan
berbentuk bahan. Ya, abu, dedak, dolomit, doromnya, tungku, sampai plastik, bibit, pokoknya dikasih semua bahan. Dalam anggaran 15 juta per orang. Terus awal mula belajar budidaya jamur itu dari mana? Dari Suci. Suci yang mengajarkan. Ya. Jadi dari awal memang Program Suci. program uji. Jamur tiram termasuk kategori jamur yang bisa dimakan dan memiliki kandungan gizi dan nutrisi. Jamur tiram bisa dikonsumsi setelah digoreng, ditumis, ataupun dijadikan pepes. Namun ada juga yang mengolahnya menjadi jamur crispy. Dimasak menjadi rendang dan dendeng jamur ataupun nugget jamur yang seringkali dibawa ke luar negeri sebagai buah tangan. Kalau ke Arab Saudi itu dibawa rombongan jamaah haji. Nah, kebetulan binaan kita yang di Padang itu dekat dengan asrama haji. Kemudian untuk yang ke Malaysia sendiri, waktu itu memang ada kedatangan tamu dari Malaysia. Mereka ingin belajar langsung untuk buat rendang jamur, kemudian pulangnya bawa rendang gitu. Mungkin itu yang paling jauh ya. Itu kalau dari kelompok. Kalau saya sendiri pernah melakukan pameran di beberapa negara gitu ya. Bukan saya sendiri langsung turun, maksudnya dengan tim itu ke Thailand, Jepang, dan Filipina. Suci Maharani adalah salah satu contoh pemuda yang memiliki tekad besar untuk bisa mengubah dunia. Begitu pula dengan Rizky dan Palupi yang memulai cita-cita besar dari lingkungan sekitar. Tak akan tercapai sebuah cita-cita yang digantung setinggi langit jika tidak bergerak dan memulai. Pemuda yang menjadi harapan bangsa adalah mereka yang berani memulai hal-hal baru sebagai pelopor dan penggerak di lingkungan sekitar. Dengan semangat menyala, mencapai kehidupan yang lebih maju dan lebih sejahtera.